Lagi dan lagi kasus kekerasan anak di bawah umur kembali terjadi. Kali ini ada seorang siswa Madrasah Sanawiyah di kota Mogabu, Sulawesi Utara meninggal dunia. Ya, korban ini meninggal dunia diduga akibat mendapat kekerasan dari teman sekolahnya. Kini pihak kepolisian telah memeriksa 18 orang saksi terkait kematian korban. Seorang siswa MTS Kota Mobagu berinisial BT, umur 13 tahun dimakamkan pada Senin lalu dengan diantar ratusan pelayat. Ia diduga meninggal akibat penganiayaan yang diduga dilakukan teman-temannya di sekolah saat korban berada di musola sekolah. Korban BT sempat mendapat perawatan di Rumah Sakit Pobundayan Kota Mobagu karena mengeluh kesakitan di bagian perut. Karena kondisi kian kritis, korban langsung dirujuk Rumah Sakit Profesor Kandau Malalayang, Manado. Namun nyawa korban tidak tertolong dan menghembuskan nafasnya di samping ibu yang dikasihinya. Jenazah korban kemudian dibawa kembali ke Rumah Sakit Pobundayan Kota Mobagu untuk diotopsi sebelum akhirnya dimakamkan. Sejauh ini pihak Polres Kota Mobagu telah mengamankan 18 orang sebagai saksi guna dimintai keterangan. Yang diduga berakibat meninggal dunia atau mati, ancaman hukumannya paling lama 15 tahun dan denda paling banyak itu sekitar 3 miliar rupiah. Kami menghimbau para orang tua tentunya maupun pihak sekolah untuk lebih mengawasi anak-anak. Pihak kepolisian terus melakukan pengembangan kasus yang melibatkan anak di bawah umur tersebut guna melengkapi pemeriksaan lidik. Muhammad Irzal Sudirman, Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Setelah dilaporkan atas kasus dugaan penganiayaan, aktor laga Iko Uwais melaporkan balik tetangganya yang berinisial R. Pihak Iko Uwais menuturkan lebih dahulu terkena tendangan. Aktor laga Iko Uwais berurusan dengan polisi. Hal itu bermula dari laporan seorang pria berinisial R. Pelapor yang juga tetangga Iko Uwais mengaku menjadi korban pengeroyokan Iko Uwais dan seorang rekannya berinisial F. Berdasarkan laporan versi R, Sabtu 11 Juni, kedua pihak bertemu untuk penyelesaian kontrak kerja desain interior rumah Iko Uwais senilai 300 juta rupiah. Namun pembahasan itu berujung cekcok dan terjadi pemukulan terhadap R. R kemudian melapor ke Polres Metro Bekasi Kota. Korban berbicara sedikit dengan terlapor terkait masalah kontrak kerjasama yang dilakukan oleh mereka berdua. Adanya kekurangan pembayaran yang dilakukan oleh terlapor sehingga korban meminta kekurangan tersebut untuk dilunasi. Namun pada Selasa dini hari, pihak Iko Uwais melaporkan balik dan menuding R telah memutarbalikkan fakta. Pada saat klien kami berusaha menghentikan tindakan istrinya Rudy yang merekam ini, justru si Rudy ini melakukan penyerangan, menendang bagian sisi kiri klien kami, yang nantinya yang saat ini sudah kami lakukan upaya hukum atas perbuatan itu ya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan menyebut, menurut pihak Iko, R yang terlebih dahulu memprovokasi karena desain interior yang dikerjakan tidak sesuai dengan kesepakatan. R dan istrinya kemudian merekam kejadian saat cekcok dan mengancam akan memviralkan. Iko yang berusaha menghentikan aksi perekaman justru ditendang oleh R. Iko kemudian membela diri dengan cara mendorong R hingga terjatuh. Dengan versi masing-masing, kedua pihak direncanakan dipanggil oleh kepolisian pada Selasa. Tim Liputan CNN Indonesia. Diduga mengalami gangguan jiwa, ada seorang ayah di Riau yang tega membunuh dan juga memutilasi tubuh putri kandungnya yang masih berusia 9 tahun. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, polisi meringkus pengedar uang palsu senilai ratusan juta rupiah di media sosial. Informasinya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam. Diduga mengalami gangguan jiwa, seorang ayah membunuh putri kandungnya yang masih berusia 9 tahun. Pelaku bahkan memutilasi tubuh korban dan membuangnya ke semak belukar di belakang rumahnya di Kelurahan Tembilahan Barat, Indragiri Hilir, Riau. Peristiwa sadis ini viral di media sosial. Pelaku mempertontonkan potongan kepala anaknya kepada warga sekitar. Pelaku ditangkap setelah dibujuk keluarganya meski sempat melawan petugas dengan parang.
Menurut keterangan polisi Selasa kemarin, pelaku dibawa ke rumah sakit jiwa untuk menjalani observasi. Aksi pencurian sepeda motor terekam kamera CCTV di wilayah Jakarta Pusat. Begitu mudahnya motor itu dicuri lantaran tidak dikunci. Saat kabur membawa kendaraan curian pada Selasa dini hari, pelaku dibantu rekannya didorong menggunakan motor lain melewati Jalan Garuda Raya Kemayoran. Korban baru menyadari motornya hilang pada Selasa pukul 4 pagi. Sebelumnya, korban memakai motor itu untuk membeli makan. Kasus pencurian ini sudah dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Pusat. Unit Reskrim Polsek Tamalate meringkus pengedar uang palsu asal Makassar, Sulawesi Selatan. Dari tangan pelaku, polisi menyita uang palsu 60 juta rupiah yang belum sempat diedarkan. Menurut keterangan polisi, Selasa sore pelaku mendapatkan uang palsu dari wanita di Jakarta berinisial CA yang dikenalnya dari media sosial. Pelaku juga memanfaatkan media sosial untuk memasarkan uang palsu. Setiap gepok uang palsu senilai 10 juta rupiah dijual seharga 5 juta rupiah uang asli. Pelaku mengaku mengedarkan uang palsu di luar kota Makassar. Tim Liputan CNN Indonesia.